Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam Chapel Siswa hari ini, 16 September 2021. Aku berharap kalian dalam keadaan sehat, dimanapun kalian berada saat ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Silakan siapkan buku catatan kalian, siapkan Alkitab paling penting, ya. Terus minta Tuhan untuk memberkati kalian, biar dalam chapel kita hari ini kalian dapat mengikuti dengan baik dari awal sampai akhirnya. Baiklah, mari kita memulai chapel kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka hati kami Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk kita memulai perenungan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu dalam chapel kami saat ini. Biarlah dalam tuntunan dan penyertaan-Mu saja chapel kami dapat berlangsung dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan urapi kami, mampukan kami, biarlah ketika kami mendengar,
Kami tidak hanya mendengar begitu saja ya Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk memahami, dan selanjutnya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ini doa kami mohon penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan yang sudah kalian bahas dari hari Senin, Selasa, hingga kemarin hari Rabu. Hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bacaan yang sama, yakni tentang khotbah Petrus, seperti itu. Dan hari ini Ibu Simri kasih tema buat kita, yakni bila roh Allah ada dalamku. Ya, bila roh Allah ada dalamku. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32. Oke, sebelum Ibu Simri lanjut ya mengenai tema kita hari ini, kita mau review dulu nih. Dari hari Senin sampai kemarin hari Rabu, kalian sudah bahas apa saja, gitu ya. Pada hari Senin kemarin, kalian sudah bahas tentang Roh Kudus tinggal di dalam mereka, gitu ya, yang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus itu ada pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, jika kita mau mengalami pertobatan, kita mau pertolongan Tuhan, kita mau untuk Allah ada dalam kita, maka kita harus berseru, minta kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk bebaskan kita dari dosa kita. Nah, itu di hari kedua yang kalian pelajari. Lalu pada hari yang ketiga itu kemarin hari Rabu, kalian sudah merenungkan bersama dengan wali kelas kalian juga ya, bahwa Allah merancangkan kematian Kristus itu untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Jadi bukan karena orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus itu, tetapi memang karya kematian Kristus ini, karya penyelamatan yang sudah kita nikmati saat ini itu sudah dirancang oleh Allah. Jadi bukan karena orang-orang yang membunuh ini Yesus saat itu, tidak, tapi memang itu adalah rancangan Allah untuk menyelamatkan kita orang percaya, ya. Dan yang berikutnya hari ini kita akan bersama-sama melihat Allah mengutus Roh-Nya bekerja di dalam kita. Seperti itu, ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 2 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32. Ibu Simri akan membacakan, anak-anak bisa mengikuti dari tempat kalian masing-masing. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggikan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang itu kami semua adalah saksi. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum Ibu Simri lanjut, adakah di antara kalian yang tahu siapa orang ini yang Ibu tampilkan di slide? Ya, betul sekali ya, Simon Petrus gitu ya. Ibu Simri sengaja begitu ya kasih dia terlebih dahulu di awal sharing kita hari ini, karena sosok satu ini adalah sosok yang ketika kita mempelajari, kita membaca tentang firman Tuhan, dia adalah salah satu murid Kristus yang memang dalam pelayanan bersama Kristus dia cukup menonjol gitu ya. Jadi coba kita lihat kembali begitu ya, ada beberapa hal ketika dia bersama dengan Kristus begitu yang dia lakukan kayak gitu. Yang pertama gitu, pada saat kisah di mana Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya begitu ya, Simon Petrus ini menolak untuk dibasuh kakinya. Ya, lalu ada juga Simon Petrus ini adalah orang yang berani dengan tegas mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dia berani mengatakan itu. Ya, dia pengakuan yang keluar dari mulutnya dia secara langsung. Dan yang berikut yang tidak kalah ini ya, kalian pasti juga tahu gitu bahwa saat dimana dia menggebu-gebu bahwa dia tidak akan sekali-kalipun menyangkal Tuhan, ketika Tuhan kasih tahu dia bahwa kamu akan menyangkal saya sebelum ayam berkokok 3 kali.
Petrus bilang tidak begitu ya. Tapi apa yang terjadi ya? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, orang-orang tanya ke dia begitu ya, dia menyangkal. Dia menyangkal Tuhan. Seperti itu. Tetapi penyangkalannya dia itu menjadi titik di mana dia berbalik. Dia melihat bahwa hanya Kristus lah yang satu-satunya Mesias yang tadi dia sudah akui itu yang akan menyelamatkan hidupnya. Seperti dan setelah karya kematian Kristus, kebangkitan, dan ketika Kristus naik ke surga seperti itu ya, Petrus bersama dengan para rasul yang lain, para murid yang lain menjadi saksi Kristus. Dan yang saat ini kita baca begitu ya anak-anak, saat ini kita baca merupakan permulaan dari ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu datang kepada mereka murid-murid. Saat inilah mereka tampil, mereka berani bersaksi di banyak orang tentang siapa itu Kristus. Seperti itu. Ya. Nah, Ibu Simri kembali nih dalam konteks kita dalam perenungan kita hari ini. Apa yang terjadi sehingga pada akhirnya Petrus akhirnya berkhotbah seperti itu ya. Kalau anak-anak kalian ingat kembali minggu lalu begitu ya, Ibu Arla sudah menyampaikan tentang yang namanya Pentakosta. Nah, jadi konteksnya dia nyambung begitu ya. Jadi saat itu adalah hari Pentakosta di mana rasul-rasul itu Allah berjanji memberikan mereka, Yesus Kristus berjanji memberikan mereka Roh Kudus ya. Jadi saat itu mereka itu semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang membuat orang itu terkagum, tercengang melihat mereka seperti itu. Jadi ketika mereka tercengang melihat mereka heran, kok bisa ya mereka berbicara dengan bukan bahasa mereka, tapi yang mereka bicarakan sesuatu yang dimengerti oleh beberapa orang, tetapi ada yang lain menganggap mereka itu sedang mabuk anggur. Padahal kalau berdasarkan tradisi ya, di situ tuh masih pukul 9 dan pukul 9 itu tuh menurut tradisinya mereka itu bukan saatnya mabuk-mabuk anggur begitu. Sehingga karena anggapan orang seperti itu, dan memang bukan karena anggapan juga, karena memang saat itu memang saatnya si Petrus ini harus bersaksi saat itu ya. Jadi dia dipenuhi oleh Roh Kudus dengan anugerah Tuhan gitu ya. Maka Petrus bangkit dan berkata dengan suara nyaring kepada orang-orang saat itu. Petrus memberitakan Injil. Petrus menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, anak-anak, dari bacaan kita gitu ya, yang menarik di sini adalah kalau kita simak dari, kalian sudah baca sebelumnya ya, kalau kita baca itu hanya bagiannya Daud begitu, tapi kalau kalian lihat sebelumnya itu ada tentang Yoel juga yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Jadi khotbahnya Petrus itu yang tentang Tuhan Yesus, bahwa karya kematian, kebangkitan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Jadi dia benar-benar mengutip apa yang disampaikan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, dan dia sampaikan kembali kepada orang-orang saat itu. Jadi yang dia sampaikan bukan karena karena dia murid Kristus lalu dia sampaikan itu. Oh ya, nanti orang menganggap bahwa kan dia murid, pasti ya dia akan, namanya juga murid, pasti akan ikut dia punya guru. Tidak, tetapi yang Petrus sampaikan itu adalah semua yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama dan tergenapi pada karya penyelamatan Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Seperti itu. Mulai dari Nabi Yoel yang menubuatkan sampai yang konteks kita baca sekarang tentang Daud. Anak-anak, dalam perenungan yang Ibu Simri siapkan gitu, Ibu Simri bertanya-tanya, bagaimana mungkin Petrus bangkit dengan suara nyaring berbicara tentang Yesus gitu. Apa yang terjadi sama si Petrus ini sampai dia dengan begitu beraninya menyampaikan tentang Kristus saat itu? Nah, kita sudah tahu bersama nih bahwa konteks saat itu adalah mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga. Dia menjanjikan penolong bagi murid-murid. Nah, itu Roh Kudus itu yang ada pada mereka, yang membuat mereka itu berani untuk bersaksi. Ya, jadi Roh Kudus bekerja di dalam hati para rasul itu, para murid-murid Tuhan Yesus itu, sehingga dalam saat yang disini tampilkan ada yang pertama, membimbing mereka dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi ketika Roh Kudus itu ada dalam mereka, begitu ya, membimbing mereka sehingga mereka dipenuhi dengan kebenaran, sehingga yang mereka sampaikan itu adalah murni kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mengingat semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi kalau kayak misalnya Ibu Simri saja ya, Ibu Simri saja kalau misalnya mau mengingat sesuatu begitu ya, sungguh sangat sulit. Aduh, ini kemarin tuh kejadiannya apa ya, bagaimana ya? Lalu, sekarang Ibu Simri, Ibu lupa begitu. Lalu misalnya kayak kalian gitu ya, kalian sedang mempelajari sesuatu bahan untuk ujian misalnya. Kalian tidak ingat, tidak mudah hafal semuanya. Aduh, besok ujian gimana ya caranya ya? Tetapi anak-anak, ketika Roh Kudus bekerja pada rasul-rasul saat itu ya, jadi mengingatkan mereka semua selama perjalanan mereka bersama Yesus, mereka ingat semuanya.
dan mereka ajarkan. Jadi mereka tidak lupa satupun apa yang diajarkan oleh Yesus saat itu. Tentu anak-anak itu bukan karena kehebatan atau kebolehan mereka. Mereka cuma manusia biasa, mereka berdosa. Tetapi mereka mampu mengingat seluruhnya dari awal ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengingat semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita tuh sungguh sangat terbatas anak, tapi ketika Roh Allah ada pada mereka, mereka mampu mengatakan itu. Lalu ketika Roh bekerja pada para rasul ya, selain Petrus ini, ya, mereka berani memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan lantangnya mereka berani mengatakan bahwa pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada semua orang saat itu. Ya, dan ketika Roh Kudus bekerja dalam diri para rasul ini, yang keempat adalah mereka tidak hanya lihat bahwa oh ya ini karya karena kami sama-sama dengan Tuhan Yesus jadi seperti ini, kami sudah menikah sama-sama dengan dia jadi kami menyaksikan secara langsung, tidak. Tetapi dengan adanya Roh Kudus ada pada mereka anak-anak. Mereka ingat kembali apa yang dikatakan oleh perjanjian lama yang merujuk kepada Kristus, yang menubuatkan tentang Kristus. Ya, jadi bukan karena mereka begitu, tetapi karena Roh Kudus ada dalam mereka, semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama gitu ya, mereka sampaikan. Nah, dalam bacaan kita tadi Bisimu sudah sampaikan ya, sebelumnya Bisimu sudah sampaikan bahwa memang dari bacaan kita saja itu Petrus kutip benar-benar, kalian boleh buka ya, lihat di situ ya, kutip benar-benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel gitu ya, dan juga Daud. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Roh Kudus itu ada pada diri murid-murid, Allah mengurniakan Roh Kudus itu kepada mereka. Mereka mengerjakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Bila Roh Kudus ada di dalamku, apa yang akan aku lakukan? Apakah kita akan seperti ini? Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan bersaksi seperti Petrus bersaksi. Asik, ini bisa beri karang lagu ya anak-anak, abaikan gitu ya. Tapi apakah kita akan seperti itu bila Roh Kudus itu ada dalam hati kita? Petrus sudah melakukan itu, ya. Roh Allah ada dalam diri Petrus, memampukan Petrus untuk bersaksi tentang Kristus. Bagaimana dengan kita? Maukah kita juga bersaksi tentang Kristus? Aku mau Roh Allah bekerja di dalamku agar bisa bersaksi tentang Kristus ini. Apakah semata-mata ya seperti itu, tanpa melakukan apa-apa? Tentu tidak ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertobat. Ya, yang pertama adalah bertobat. Kita sepenuhnya bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya kita. Kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus mau kita lakukan. Adalah kita harus bertobat. Berseru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Ya, berseru kepada Tuhan untuk benar-benar memohon ampun atas setiap hal yang kita lakukan. Benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita berseru, kalau kalian sudah ikuti ya sebelumnya, dari chapter sebelumnya, ketika kita berseru, Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anak. Tuhan akan mendengar kita, dan permohonan seruan kita yang tulus dari dalam hati kita akan didengar. Nah, ketika pengampunan itu datang kepada kita, maka Tuhan akan mengaruniakan rohnya atas kita. Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita, agar kita peka. Wah, ini maunya Tuhan atau tidak ya? Ini saya buat ini sesuai tidak ya dengan apa yang Tuhan mau? Ketika kita benar-benar bertobat, maka Tuhan akan mengingatkan kita melalui Roh Kudusnya yang dikaruniakan Dia kepada kita. Yang kedua, berdalam firman Tuhan. Sebagian besar dari khotbah Petrus yang kita sudah renungkan adalah kutipan dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang Kristus. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana Petrus tahu begitu? Kalau dia tidak memperdalam firman Tuhan. Pengetahuan Petrus tentang firman itu berarti menunjukkan bahwa dia memperdalam kebenaran firman Tuhan itu. Dia mengetahui apa yang difirmankan pada perjanjian lama, yang dia tahu bahwa dalam perjanjian lama itu menubuatkan tentang Kristus pada perjanjian baru. Ya, jadi Petrus tidak asal ngomong, karena memang dia mengerti, dia tahu dengan betul apa yang difirmankan. Dia memperdalam firman Tuhan itu. Berdoa, ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah itu menjadi pelaku firman. Nah, ketika kita menjadi pelaku firman, anak-anak, hidup kita akan dituntun oleh firman. Jadi kita tahu bahwa ketika kita melakukan ini tidak benar, kita, oh Tuhan tadi dalam firman-Nya mengatakan bahwa hal tersebut tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
ya, aduh saya dikasih tugas begitu ya sama Bapak Ibu guru, baiknya tugas ini dikerjakan dengan asal-asalan atau saya total ya. Duh, kok ini masa pandemi Ju, pasti Bapak Ibu guru akan toleransi. Tidak ikut ini Google Meet Ju tidak apa-apa, tidak ikut pertemuan Ju tidak apa-apa, toh ada rekaman. Ini tidak harus ikut. Tinggal alasan sama tolong bantu, ini kasih tau ibu, bilang listrik padam, tolong bantu kasih tau wali kelas, bilang ini pulsa habis. Padahal tidak seperti itu. Padahal yang terjadi sebaliknya. Padahal bisa nih sebenarnya supaya bisa total, misalnya kerjakan ini gitu ya. Nah kalau hidup kita tidak dituntun oleh firman, anak-anak, yang terjadi adalah apa yang seharusnya baik, benar begitu ya, kita putar, kita balikan. Yang benar jadi tidak benar, kita anggap yang tidak benar itu adalah kebenaran. Ya, jadi kalau hidup kita dituntun oleh Tuhan, kita mau memperdalam firman Tuhan, maka hidup kita akan dituntun oleh firman. Maka yang kita lakukan itu otomatis sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kita lakukan itu adalah melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Hidup kita dituntun oleh firman. Kita mengerjakan ini kalau tidak sesuai, aduh saya sudah tahu nih, rubrik bilang seperti ini nih. Ibu Simri tadi menjelaskan di pelajaran IPA begitu ya, bahwa pada saat mengerjakan ini begitu ya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi saya kerjakannya tuh setengah-setengah. Aduh, apakah ini sesuai tidak ya? Gitu. Jadi ketika kita memperdalam tentang firman Tuhan itu, maka hidup kita secara otomatis dituntun oleh firman-Nya untuk melakukan yang Tuhan mau ya. Jadi bukan berarti nanti Ibu Simri kasih nilai jelek nih kalau tidak buat seperti ini. Tidak, anak-anak, kita akan melihat jauh lebih dari depan itu. Ketika saya tidak buat sesuai dengan yang ini Tuhan mau tidak ya? Bukan Ibu Simrinya, tetapi siapa? Tuhan dimuliakan tidak kalau misalnya saya hanya mengerjakannya setengah-setengah seperti ini. Ya, memperdalam firman itu memberikan kita dampak yang begitu besar. Karena apa? Ya, hidup yang dituntun oleh firman Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, anak-anak, kita akan berani bersaksi tentang Kristus itu. Kita bersaksi dalam banyak hal, konteksnya banyak. Bersaksi dalam pelajarannya kita tunjukkan yang terbaik, berarti kita menunjukkan bahwa Allah kita luar biasa. Kita tidak memutarbalikan kebenaran, misalnya kita tidak bohong-bohong, berarti saat itu kita berani bersaksi tentang situasi yang ada dalam kita. Kita tidak mempermalukan Tuhan kita. Ya, kita berani bersaksi, berani menyampaikan sesuatu yang dirasa orang lain, gimana gitu. Tapi kita berani menyampaikan bahwa yang ini yang benar gitu, yang itu salah. Walaupun di depan mata orang terlihat bahwa kok aneh ya, seperti yang terjadi pada orang-orang para rasul yang tadi. Orang-orang menganggap mereka sedang mabuk, gitu ya. Padahal yang mereka saksikan adalah tentang Kristus. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi memperdalam firman Tuhan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus. Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke surga gitu ya, dia berjanji mengutus Roh-Nya kepada kita. Berarti itu bukan sekedar janji anak. Karena itu mintalah Tuhan dalam doa kita gitu ya. Tuhan, berikanlah kepada kita, berikanlah kepada saya, Ibu Simri dan juga kalian gitu ya, Roh-Nya. Biar kita dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang benar, apa yang Tuhan mau. Dan minta Roh Kudus juga untuk memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa? Berani bersaksi tentang Kristus. Melawan segala hal yang tidak sesuai, melawan kedagingan kita. Dan kita mampu untuk bersaksi. Dan yang berikutnya, mintalah Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Menyatakan kebenaran, memproklamirkan tentang Kristus, bahwa Kristus telah mati, bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Ya anak-anak, jadi 3 bagian ini. Kita bertobat, kita memperdalam firman Tuhan, setelah itu kita minta Tuhan kasih kita Roh Kudus itu. Dan Ibu Simri percaya bahwa kita adalah anak-anak, kita adalah orang pilihannya Tuhan gitu ya. Kita dipilih, diselamatkan oleh Dia melalui karya yang luar biasa yang sudah dinubuatkan. Maka Tuhan pasti akan membekali kita. Dengan Roh-Nya yang ada dalam diri kita, kita dimampukan untuk menjadi saksi. Maka anak-anak, ketika Roh Allah itu ada dalam diri kita, ketika Roh Allah itu tinggal dalam diri kita, pertanyaan tadi, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa jawab bahwa ketika Roh Allah tinggal dalam diri kita, diri saya dan juga anak-anak sekalian gitu ya, maka saya berani bersaksi tentang Kristus, sama seperti Petrus.
saya berani menyampaikan kebenaran firman seperti yang dilakukan oleh Petrus karena Roh Allah ada di dalamku. Bagaimana Roh Allah bisa ada dalam diriku? Saya harus bertobat, saya harus memperdalam firman Tuhan, dan saya minta Tuhan Yesus berikan kepada saya Roh Kudus itu. Pertanyaan refleksi buat kita semua anak-anak. Ya, maukah kita bertobat? Mau tidak kita bertobat? Karena kalau kita bertobat, kita bisa menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu bisa ada dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita masih mengeraskan hati, ya, kita tidak mau berseru, anak kita akan sulit sekali untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Kita akan sulit sekali untuk mendengar yang Roh Kudus mau kita lakukan kalau kita tidak mengalami pertobatan. Bertobatlah, maka Tuhan pasti akan memampukan kita. Berikutnya, kita ketika mau untuk menjadi saksi, ya tadi karena karya ketika Tuhan Roh Kudus dalam kita adalah kita berani bersaksi tentang Kristus. Tapi sudahkah kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya? Apakah kita sudah memperdalam firman-Nya? Dan yang pertanyaan berikut, maukah kita menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan Injil? Ini suatu pekerjaan yang besar, tapi Tuhan berikan kepada kita semua. Maukah kita menjadi saksi untuk menyampaikan Injil? Lalu pertanyaan lain, selama ini dalam doa kita, ya, apakah kita sudah meminta Tuhan untuk memberikan Roh itu tinggal dalam hati kita, supaya kita peka terhadap apa yang Tuhan mau begitu? Atau justru selama ini dalam doa-doa kita hanyalah permintaan belaka, Tuhan kabulkan doa ini, saya mau HP baru, saya mau pandemi cepat selesai sudah supaya bisa masuk ke sekolah dengan normal karena saya tidak sanggup dengan sekolah online seperti ini. Ataukah hanya doa-doa yang seperti itu, selalu permohonan, tuntutan dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Pernahkah kita mendoakan Tuhan Yesus, Tuhan sudah janji kasih Roh Kudus, saya mau Roh Kudus itu ada dalam hati saya, supaya saya bisa peka Tuhan dengan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Mari anak-anak, kita renungkan bersama-sama bagian 4 pertanyaan ini. Dan biarlah melalui chapel kita hari ini, kita sama-sama kembali diingatkan bahwa ketika kita mau menjadi saksi Tuhan karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka kita harus bertobat, kita harus benar-benar memperdalam firman-Nya, dan kita minta biarlah Roh Kudus itu tinggal diam dalam hatinya kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita semua, dan Roh Kudus memampukan kita semua, Ibu Zimri, anak-anak, Bapak Ibu Guru, untuk berani bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada. Demikianlah chapel kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Allah mengurniakan kepada kami Roh-Mu ya Tuhan, tinggal diam dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan berita tentang Kristus itu dimanapun kami berada. Kami terbatas, kami lemah ya Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, kami dapat melakukannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus itu yang terus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.